Jadi gini ya. Kok lu nggak balas sih? Ngapain? Nggak masuk lu sih. Nggak, lu ngerti maksud gue? Nggak usah. Jadi gimana John? Nggak gimana. Apa mau bahas apa kita? Sekarang itu udah terang nih lampunya nih. Oke, padahal pakai kamera. Udah kemajuan. Kita mau bahas lagi. Kita mau ngulik lagi tentang ya tentang naik gunung. Gunung lagi, gunung terus. Ayo. Itu lagi rame nih, gunung tuh lagi tinggi gunung sekarang. Gunung apa yang pendek? Gunung Gunung. gunung beda. Oke. Apa lo mau bahas gunung apa nih? Lalu gunung lagi rame. Emang ada orang kosan di gunung? Ada sih. Ada kayaknya. Tapi nggak rame kan? Ya. Soalnya terbatas kayaknya deh. Kayaknya seru sih. Yang ini kali nyari Nyari capek. nyari capek. Iya nyari Ya, capek. kelihatan puasa naik gunung nih ya kan. Ya Terus ujung-ujungnya terminum nih. enggak lah. Mau jadi sabaran. Terus Iya sekarang kan lagi banyak banget nih yang perut gua rata. ini dong Lu buka? nggak pakai. Sekarang kan lagi banyak nih anak-anak muda nih, anak-anak SMA, SMP gitu ya udah banyak yang naik gunung. Ya, ya apa bedanya zaman dulu juga SMA SMP banyak naik gunung. Iya, kalau dulu kan apa itu peralatannya agak kurang kayaknya ya. Kalau dulu misalnya peralatan peralatan. Kalau zaman dulu tuh peralatannya apa tuh yang lagi rame? Kayak lu carrier gitu udah ada ya? Ada. Sama aja bedanya. Sekarang udah ada ultralight aja. Lu pertama naik gunung Gue pertama kali naik gunung itu, gue ini ikut acara organisasi John. organisasi apa? Organisasi pecinta alam katanya. Katanya pecinta. Katanya. Tapi ya benar maksudnya gini, kita kalau nama organisasi ekskulnya sih organisasi pecinta alam gitu kan. Itu dari sekolahan. Sekolahan SMA, gue SMA udah ikut organisasi pecinta alam gitu kan. Terus ada acara kayak diksar gitu, bukan diksar apa ya, diklat pendidikan latihan. Jadi kalau misalnya lu mau jadi bergabung menjadi anggota resmi organisasi itu, ya kita harus ikut diklat itu pendidikan latihan kayak gitu. Jadi waktu itu gue ikut pendidikan latihan 4 hari 3 malam ke Gunung Gede. Pertama tuh naik gunung. Pertama kali gue naik gunung langsung Gunung Gede. SMA. SMK bisa. SMA kelas berapa tuh? SMK kelas 2. 2. Berarti umur 17. tahun berapa tuh pertama naik? Ini lupa lagi. 2009. 2010. Serius 9. 2009 2010 lupa. Gue masih SMP itu. Mata sih ya John. Itu lulus SMP gue kan. Iya sih lu gue kelas 2 SMA masa lu SMP? Itu kelas 1 itu. Enggak lah, gue kelas 1. Kelas 1. Jadi benar gue lulus SMP. Iya, kelas 1 itu kelas 1. Cuma kalau dulu pendakian itu nggak seramai sekarang John, maksudnya dulu tuh pendakian gunung kayak masih apa ya, masih dibilang sepi, nggak seramai sekarang lah. Kalau sekarang tuh bukan ramai banget. Iya. Gitu lah, mungkin kayak bisa dibilang tuh gunung ya udah kayak mall lah gitu, macet gitu. Kalau dulu tuh masih yang kayak dikit banget. Kalau kayak lu dalam satu pendakian paling ya nggak nyampe 10 rombongan lah, mungkin paling banyak 10 rombongan gitu. Berarti pertama naik gunung ke Gunung Gede nih. Gunung Gede.
Berarti masih sepi banget tuh. Ya masih sepi lah ya. Enggak kayak sekarang nih. Kalau dibanding sama sekarang jelas justru kayak maksudnya kalau dibanding sama sekarang jelas sepi gitu. Kalau dulu kan nggak terlalu yang rame-rame banget. Dan pun kalau misalnya lu mendaki gunung pada saat tahun itu ya, umumnya pasti nggak pasti tapi itu pendaki ikut organisasi kayak gitu. Pasti. Setiap yang gue temuin gitu sih. Berarti dulu kalau orang-orang dulu nih naik gunung pasti rata-rata ada organisasi. Kayaknya gitu. Pun kalau misalnya dia nggak ikut organisasi, ya pasti lingkungannya organisasi kayak gitu. Menurut gua. Soalnya pun kalau misalnya gua ketemu lagi mendaki gunung terus kita pendaki yang memang naik dari tahun 80-an, 70-an kayak gitu-gitu, pasti ikut dari organisasi juga. Anak-anak Mapala. Berarti kalau lu pertama kali berarti ke Gunung Gede. Nanya mulu. Sekali. Tadi udah ya. Lu pertama nanjak tuh berapa jam tuh? Dan lu naik dari mana pertama? Putri? Gua naik Gede, jalur Putri. Itu 4 hari 3 malam acara diklat pendidikan latihan dari jam 8 pagi, kalau nggak salah jam 9 pagi gitu, nyampe sore jam 4 Sampai Surken. sampai sore rencana jam 4 ya kalau nggak salah masih sore lah pokoknya. Itu rombongan ada kayaknya 30.000. 30 juta 30 orang kira-kira ya 30 something lah 30. segituan lah. Dan nyampe di Surken pun juga kita sepi, ada pendaki juga kayak tendanya jauh gitu. Kebetulan gue kemah kan di Surya Kencana yang barat kan, rata-rata tuh orang pasti kalau dulu ya kemah itu di Surya Kencana yang bagian timur Yang ada air itu. ya, yang ada aliran sungai kayak gitu. Dulu di bagian barat juga ada mata air tapi sekarang udah tutup. Berarti pas itu lu naik Putri turun Putra. Putri lagi. Oh Putri, udah masih Putri lagi belum Putra. Belum Putra. Oh enggak, belum pas itu. Pas itu lu belum lintas, belum tahu tuh. Belum. Tapi ada kali ya lintas itu. Banyak. Pas kayaknya sih ada. Soalnya pas gue nyampe di puncak pun ada beberapa pendaki yang gue lihat sih kayaknya mereka bawa tas carrier gitu, kayaknya sih mereka dari Cibodas. Kayaknya ya, kayak gitu. Lu pertama naik gunung nemuin binatang nggak? Dulu waktu zaman lu binatang masih banyak nggak? Waktu itu gue nemuin ayam hutan. Ayam hutan. Iya. Gitu doang. Ayam hutan, tupai biasa lah. Terus cigung, lo tau cigung nggak? Cigung. Dia senjatanya ini kentut. Jadi semisal lu ngedapetin dia nih dan dia ngerasa terancam, dia bakal ngeluarin senjatanya itu kentut. Jadi angin yang dikeluarin dari badan dia ini uap gitu, gas dari badan dia yang keluar. Kalau misalnya kena baju kita atau kena anggota tubuh kita, itu baunya bisa sampai seminggu. Masa sih? Serius. Cigung? Yang dibakar cigung. Jagung. Jagung. Jadi coba berusin. Cigung. Binatangnya gede. Kecil. Segede itu pai. Cicak. Yang di dinding. Cicak. Ya gede-gede tupai musang gitu lah. Tapi katanya di bagian Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu ada cigung yang gede juga katanya. Pas lu ke gede nih, kan sekarang udah banyak yang jualan tuh di atas tuh. Iya. Itu udah ada dulu. Zaman gua ada Jon. Udah ada itu. Ada. Cuma waktu itu masih nasi uduk. Belum, kalau sekarang kan Marimas, Kuku Bima, yang tua. Pedang. Serius udah ada yang jualan. Ada nasi uduk. Gua pagi-pagi nih masih tidur kan. Terus ada tukang nasi uduk. Masih hangat 3.000 waktu itu. 3.000. Patokannya pokoknya waktu itu harga nasi uduk di Sultan itu 3.000. Harga rokok meals masih berapa ya? Masih 6.000-an kali. Ya. Berarti harga minyak belum naik kok. belum Harga minyak belum dikorupsi belum. Ya. Takutnya tahu-tahu pas itu naik kan mahal. belum. Lagi pagi mereka tapi ngomongnya masih hangat, tapi beneran dibeli pun hangat.
gitu. Oh berarti yang jual itu udah emang benar udah lama? Ada pedagang gitu, ada cuma ya dagangnya belum Banyak? belum sebanyak sekarang. Kan kalau sekarang kayak lu setiap pos pasti ada pedagang gitu, bahkan ada kayak pedagang yang buka pos sendiri gitu kan. Ya bagus lah, jadinya nggak maksudnya dengan banyaknya pendakian, maksudnya banyaknya pendaki yang ke Gunung Gede terus banyaknya pedagang juga, ya buat pendaki-pendaki yang semisal bawaan logistiknya kurang gitu kan, atau di tengah jalan airnya udah habis yang mereka bisa beli, bagus kayak gitu. Nah pas lu waktu ikut, lu kan naik organisasi kan? Ya. Pasti ada kendala lah namanya. Itu ada, kan ada. hampir beberapa baru apa ada yang Mayoritas karena yang di Klat itu kan kelas satunya tuh calon anggotanya itu ada 17 orang. Ya. Perlu gue sebutin namanya nggak? Ada 17 orang, 10 cewek, 10 cowok, 7 cewek gitu. Terbagi dalam 3 kelompok. Terus gue ada senior 6 orang, terus ada senior undangan juga berapa orang gitu, gue lupa. Ada pelatih 1. Iya sekitar 30-an orang lah kira-kira waktu itu. Iya maksudnya pas lu naik itu pasti ada aja dong yang ngedrop atau Banyak, bahkan pada saat kita turun pun, gue turun kan sore jam 4 atau jam 5 gitu kan. Nah terus nyampe di base camp itu sekitar jam 9 atau jam 10 lah malam. Ada yang lagi yang lebih malam dari gue, ada yang sampai setengah 12. Itu karena kakinya sakit, ada yang sampai digendong katanya ya, kalau gue udah tidur pada saat dia datang. pas itu belum pendaftaran belum online ya? Belum. Sekarang online kan? Sekarang udah dulu kayak udah online. Nggak tahu itu kan bukan gue yang ngurus, dia maksudnya ya untuk bagiannya itu ada mas yang ngurus. Gue bangke lu berisik. Oh berisik banget. Tahu lu. Jangan dong berisik. Pas itu lu udah nemuin ada yang kesurupan? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Cuma memang pada saat gua awal mendaki ya, kan udah banyak tuh omongan-omongan. Lucunya adalah pada saat gua pertama kali mendaki itu, gua nggak diizinin jalan orang tua gua. Yang paling gak setuju itu nyokap. Kalau bokap masih kayak, kan gue minta. Jadi gini, kita kalau pendakian sebelum pendakian itu sebagai calon anggota kita harus dapat tanda tangan orang tua, karena kita dari organisasi dikasih kertas gitu kan bahwasannya orang tua lu setuju nih anaknya naik gunung gitu untuk ikut acara organisasi gitu. Gue bilang ke bokap, gue mau naik gunung, harus tanda tangan. Ya deh terserah mak lu aja gitu kan kalau kata bokap gue. Gue jijik nih ke nyokap, Mam, gue manggil Mamim. Mam, Bokap lu Aris. gue bilang sama gue, Mam, gue mau naik gunung, Mam. Nggak usah lah, ngapain naik gunung gini. Nyokap kayak yang masa kecil nyokap tuh kan ada beberapa TNI kan, maksudnya tetangga-tangganya tuh dia ada tentara gitu, dan tentara itu yang belajarnya di hutan, di gunung kayak gitu-gitu, yang terus diceritain pengalaman dia di hutan seperti apa, di gunung bertemu apa segala macam. Nah nyokap tuh udah terdoktrin sama cerita-cerita tetangga di waktu kecil dulu kayak gitu dengan tentara-tentaranya itu. Akhirnya ngomong gue udah nggak boleh gini segala macam. Akhirnya nggak ada tanda tangan kan kertas selebaran dari organisasi itu buat dapat surat izin orang tua. Akhirnya ya udah gue packing, nyokap gue nanya lu mau kemana segala macam. Nggak gue jawab, ya agak kurang aja memang. Kesini akhirnya ya pas udah di hari H, gue udah selesai packing, gue salin cabut, nyokap gue nanya lu mau mana? Naik gunung. Lo kan nggak tanda tangan, nggak boleh. Tetap gue cabut akhirnya naik gunung, gue nggak diizinin ya. Tapi gue tetap naik gunung, tantangan gue palsuin gitu kan. Terus berangkat, ya udah tetap berangkat. Cuma memang ada lah kejanggalan-kejanggalan yang menurut gue kayak kalau misalnya dipikir nggak masuk akal gitu. Itu sih karena kayak udah diceritain nyokap ini tetangga tentara gini jadi kayak ke bawah suges gitu loh Jon. Asal tengah malam jadi malam
Jadi kalau kena malam jadi malam. Enggak, kalau misalnya kena malam tuh jadi gelap. Oh iya. Jadi kalau kena malam nih, asal lu dengar suara atau ngelihat gerakan yang nggak jelas, udah kesuges duluan Jon gitu. Itu sih Pak. Iya berarti kan kalau ikut organisasi nih kayak lu tuh anak baru nih pasti Sama ditakut-takutin gitu. jadi takut-takutin atau disuruh-suruh atau apa gitu kan pasti. Ditakutinnya bukan takut karena setan, ditakutinnya karena senior. Maksudnya gini, kan senior ngedidik kita supaya kita tuh punya mental baja, supaya kita tuh cinta tanah air, supaya kita tuh bisa membuat organisasi itu lebih baik lagi kayak gitu kan. Jadi ada yang kayak semacam tes mental gitu. Nah pada saat itu malam-malam kita bukan takut setan, tapi gue lebih takut ke senior gue gitu. Aduh dia bakal nanya apa nih, gue bisa jawab apa enggak? Dia kira-kira nanti bakal ngelakuin apa nih, gue bisa ngerespon apa enggak? Kayak gitu, lebih ke situ Jon. Sedangkan gue ikut di kelas itu kan baru masuk bergabung organisasi 2 atau 3 minggu sebelumnya. Jadi kayak gue bener buta nih, gak tahu ilmu sama sekali. Basicnya gue gak tahu segala macam gitu. Terus tiba-tiba diajakin di kelas, gue ngikut. Ya udah gue gak ada ilmu lah. Gue cuma ikut sekali doang kelas waktu sebelum kita berangkat organisasi. Ikut kelas ada navigasi darat. Baru sekali ketemu, sedangkan teman-teman yang lain tuh emang udah ada yang ikut dari awal, ada yang udah ikut 3 kali pertemuan navigasi darat, sedangkan gue baru sekali jebret langsung diklat nih. Bener-bener bego gue sampai sekarang. Kerasa sih. Berarti kalau organisasi itu berarti ya banyak sedikitnya lu paham dong tentang cara lu bertahan misalkan hilang nih di gunung ya kan? Pada saat itu gue enggak. Kenapa? Ya, karena gue nggak tahu ilmu seperti apa, gue nggak tahu survival itu apa, tali kemal itu apa, semen simpul kayak gimana, PPGD-nya gue nggak tahu. Iya pas saat itu maksudnya ya sekarang maksudnya lu udah Ya kalau sekarang jelas, maksudnya ya gue juga nggak pengen terlihat bego-bego banget gitu ketika nanti gue punya junior ya kan. Ya nggak pengen lah terlihat bego. Gitu. terus selama pengalaman lu nih ikut organisasi itu kan ada nggak nih apa tuh ketika rombongan lu nih ada yang kesurupan atau Enggak sih. Gak ada kalau itu nggak ada. Karena itu pemikiran kita, mental kita tuh udah ke distract sama oke gue takut senior. Oh, iya, kayak iya. gitu. Jadi kayak udah nggak mikir setan Jon. tapi kalau hipo gitu Nggak ada juga sih. nggak pernah. Nggak ada. Soalnya pada saat gue juga mau ngasih salut sih buat senior gue. Soalnya sebelum kita berangkat tuh memang senior gue udah mempersiapkan segala-galanya Jon gitu. Maksudnya kira-kira apa yang bakal terjadi seperti apa, terus resiko-resiko terburuknya seperti apa, mereka udah peringatkan semua kayak gitu. Gue bisa ngomong kayak gini karena ya pada saat gue ada acara seperti itu pun kita ada kendala sedikit seperti apa, mereka udah ngambil langkah itu 2-3 kali lebih cepat gitu. Berarti semisal kayak lu nih naik gunung nih Ya, terus lu misah dari rombongan atau hilang lah ya. terus yang lu lakuin apa? Nangis! Masa nangis doang? Ibu ngapain? Gue gak punya ilmu nih. Ya. Ya udah gue nangis lah. Ya terus lu selamatnya nanti gimana? Gue udah pasrah nih Jon. Nangis gue yang pasti. Udah nangis, gak jelas. Gue teriak-teriak deh, makanya gue minta tolong deh. Ketemu setan gue ngaku anak hilang. Tapi ada Jon, ada. Gue nggak tahu sih ini gue cerita apa belum, kayaknya sih belum perlu. Pada saat kita turun, ini nggak bisa dibilang serem juga sih, cuman ada sedikit kejanggalan lah gitu. Pada saat kita turun sore, nggak tahu kenapa rombongan jadi kepisah 3 Jon. Gitu. Tapi masing-masing tetap ada pengawasan dari senior dan juga alumni gitu. Oh setiap pisah ada senior. Iya, ada senior alumni kayak gitu gitulah. Jadi ada yang benar-benar backup kita lah gitu. Cuma gue kebagian kelompok tengah nih, jadi yang depan udah jauh karena diteriakin pun nggak kedengeran juga, nggak ada balasan gitu. Yang belakang juga nggak kedengeran, jadi gue ada di kelompok tengah. Gue ingat banget itu di kelompok tengah itu sebenarnya kita ada 8 orang. Salah satunya gue paling belakang di kelompok tengah itu. Dari surut kan kita ngelewatin pos
Simpang Maleber, Iya. ya kan. Nah di Simpang Maleber, Simpang Malabar atau Simpang Maleber lah gitu, Simpang Maleber, orang yang senior gue ini berhitung gitu kan, 8 orang, oke fix 8 orang Iya. ya kan. Ini seru nih pasti. Lu yang lucunya ya. Mungkin lucu nih, ada yang lucu nih pasti. Terus 8 orang. Nah di pos setelah Simpang Maleber, gue lupa namanya, Buntut Lutung kalau nggak salah. Kalau nggak salah Buntut Lutung lah gitu. Di Buntut Lutung kita berhitung lagi 9 orang. lu di belakang dong. Gue belakang. Terus lu dengar. Tapi lu dengar nggak ada yang nyaut nggak? Nyaut gimana? Ya berhitung gue dengar orang kan ya 9 orang masih hitung jari lah. Iya. Gitu maksud gue pas di Simpang Maleber kita berhitung nih 1, 2, 3 kayak anak pramuka gimana sih ngitung Iya, 1 tahu. ke belakang sampai 8 gitu kan. Ya. Gue ke 8 nih. Di Buntut Lutung gue nomor 9. Oh jadi lu bukan dengar nomor 9 itu dari Enggak, belakang lu, gue yang ngomong, gue lu nomor dari- 9. Ah, iya. Gue ngikutin depan gue nomor 8, gue ke 9 dong. Gue gak bego lah matematika. Pikir waktu itu pas di Simpang Maleber, oh yaudah mungkin ada yang keliru nih, lupa nggak ngitung jadi Iya. oke fix 9 orang ya gitu. Lanjut lagi setelah Buntut Lutung itu, berhitung lagi 8 orang lagi ya. Serius. Serius beneran. Udah kena malam kan, kok udah drama segala macam, center abis. Akhirnya lampu badai dikeluarin pecah. Lampu badai. Petromax. Oh dulu tuh ada masih orang bawa Petromax. Ada gue Petromax itu. Di tas, pokoknya di kelompok gue itu yang kelompok tengah ada lampu badai itu ada dua ya. Iya. Ada 2, 1 pecah. Center udah habis gitu, ya kan, baterai udah habis. Terus center udah habis, penerangan jadi kayak benar-benar terbatas banget kan. Kena malam pula, gitu. Yang lucunya di depan gua, teman gua ini setiap kali ngeliat pohon gede, Itu ngeliat pohon gede ya terus. dia setiap kali ngeliat pohon gede ngomong, Assalamualaikum, cucu Nabi numpang lewat. Cucu Nabi. Setiap kali ngeliat pohon gede yang dirasa serem sama dia, Assalamualaikum cucu Nabi numpang lewat. Assalamualaikum cucu Nabi numpang lewat. Sering. Mungkin itu pemakainya kali gitu. Pemakai maksudnya? Iya pemakai dia bawaannya. Oh godamnya. Enggak. Bocahnya bocah ganteng polos. Bocah ganteng tapi polos. Enggak polos sih. Tengil. Ganteng tengil polos gitu ya gitu lah pokoknya lah. Pos selanjutnya gitu lagi, 9 orang lagi. Berantem lah kita nih, berantem bacot lah gitu. Yang bener yang mana nih 8 atau 9 gini berantem akhirnya senior gue nenangin udah jangan berantem, udah anggaplah kita 9 orang kayak gitu kan. Oke udah fix nih 9 orang, iya fix 9 orang udah. Baru jalan sebentar ada percabangan jalur. Akhirnya kita kayak mikir mana nih kanan kiri, dilihat-lihat di center yang pakai lampu badai kan nggak bisa nyorot jauh kan, disamperin sama dia satu-satu jalurnya. Jadi pas Apa? pas pakai lampu badai itu ada badai enggak? Ya itu ada. Akhirnya ada yang nyeletuk teman gua. Ya udah kita bagi 2 aja. Ntar juga ketemu lagi, kalau misalnya nggak ketemu, ya udah berarti nyasar. Lu mikirnya kan ya, bocah nih mayoritas baru pertama kali naik gunung, malam-malam center nggak ada, terus harus dipecah, ada omongan kalau misalnya nggak ketemu berarti nyasar. Panik dong, ya kan, keadaan kayak gitu panik. Akhirnya saya nego, udah jangan udah kita ngambil jalur kanan aja. Ada yang nanya, emang kenapa om kanan bang? Kiri perboden. Alasannya cukup out of the box, tapi agak sedikit religius juga. Kita kan muslim nih, dahulukan kanan. Bisa, mungkin itu jalan yang benar emang. Mungkin, ya kan? Akhirnya kita semua setuju ngambil kanan. Yang gua rasa kayaknya jalurnya benar gitu. Oke, udah ngambil kanan. Nyampe lagi di pos selanjutnya, ngitung lagi 8 orang lagi. 8 orang lagi. Sampai akhirnya karena udah keterbatasan cahaya juga gitu kan. Ada satu teman gua jatuh
siapa namanya? Nggak mau gue sebutin lah namanya. Jatuhnya ke jatuh lagi jalan atau Jatuh, jadi kayak kan jalan kalau kita turun pasti lebih turun gitu kan. Nah, ketika dia mau turun mungkin karena nggak ngeliat penglihatannya nggak jelas, jatuh. Tapi palanya masuk ke kubangan air. ini kayak di film-film nih. Serius anjing. Nggak, ini beneran kisah nyata serius. Jadi itu kubangan air. Kubangan air cuman nggak yang masuk semua gitu enggak. Tapi ya kotor lah mukanya basah lah gitu pokoknya kan. Kita malam sontak ya gue pribadi pengen ketawa gitu kan. Tapi karena gue tahu dia preman tongkrongan. Oh. Doi ketua geng gue cuy. Doi ketua geng gue. Jadi kayak lu mau ketawa nih. Ya aduh ketua geng gue lagi. Akhirnya ya udah kita lu kenapa begini nggak ada kenapa-napa ya akhirnya, tapi nggak kenapa sih gitu. Emang dasar nggak ngeliat aja gitu. Nah di pos selanjutnya satu pos sebelum base camp di pos 1 9 orang lagi John. Pos 1 sebelum base camp. Ya sebelum satu pos sebelum base camp. 9 orang lagi kita berhitung. Serius. Jadi begitu terus ntar 8. Iya 8, 9, 8, 9. Tapi setiap kali kita ngitung kan sebelum sudah ada omongan ya lu perhatiin pokoknya terus yang depan lu jangan pindah-pindah gitu. Nah depan gue itu yang orang yang temen gue yang kalau ngeliat pohon gede itu kan. Iya. Assalamualaikum bikin nabi numpang lewat. Dia kayak gitu-gitu mulu. Gue bilang bre lu pokoknya ingetin ya depan lu siapa ya kayak gitu. Dan si teman gue yang bre ini juga ngomong bre lu ingetin depan lu siapa. Dan kita selalu merasa benar kok depan gue dia, benar kok depan gue dia. Tapi setiap kali kita ngitung 8, 9, 8, 9, 8, 9 kayak gitu John. Sampai akhirnya nyampe di pos 1 nih, yang pos 1 sebelum base camp di pos 1 ada sesajen. Iya. Ada sesajen dulu di pos 1 itu masih ada bangunan rumah, tapi kayak atapnya udah nggak ada. Gitu. Dulu masih ada bangunan rumah, atapnya udah pada hancur, tapi tiang pondasinya masih ada. Nggak ada isi tapi nggak ada. Nggak ada. Tembok-temboknya masih ada, pondasi masih ada. Gitu. Nah ada satu sesajen di apa sih bahasanya kalau buat tadahan makanan nampah. Ya. Sesajen di dalam satu nampah kayak gitu ada pisang, jeruk, ayam, nasi, ya Kambing. Kebo. bayi. Sesajen pada umumnya lah. Gue nggak tahu itu sebutnya sesajen atau enggak ya, tapi pada situ kelompok gue menyetujui bahwa itu sesajen kayak gitu. Itu adanya di rumah atau di bawah? Iya di pos 1 itu di bawah yang rumah yang udah hancur itu kayak gitu. Bukan rumah, bangunan udah hancur itu gitu. Nah ketua rombongan gue yang ketua geng itu ngomong lagi, woi ada sesajen tuh kita ambil aja buahnya gitu, ya kan, tinggal izin aja lah gitu. Akhirnya gue bilang nyebutnya apa ya, bre aja bre. Janganlah bre, gitu. Udah kita nanggung lah, dikit lagi base camp gitu kan. Karena di base camp juga pasti nanti ada makanan gitu, tinggal kita beli, gue bilang gitu kan. Enggak, gue udah lapar banget, udah jangan bre. Akhirnya ya udah temen gue ngadu debat juga, jadi kita tuh bener-bener kayak ngedebat-debat gitu. Debat saja doang. Iya. Tapi akhirnya nggak diambil gitu, karena senior gue bilang udah janganlah, nanggung kita dikit lagi base camp gitu kan. Di base camp hitung lagi kan udah tuh 9 tuh. Di pos 1 9 orang. Di base camp kita berhitung 8 orang. Gue nggak tahu sampai sekarang mungkin kalau misalnya gue nongkrong lagi sama teman-teman SMA gue dan kita ngebahas itu pun emang nggak terpecahkan sampai sekarang. Berarti masih anak-anak lu kalau ngomong itu masih nongkrong masih. Dan kita bahas tentang ya kenakalan SMA, terus cerita-cerita gunung zaman dulu kayak gitu kan. Ya yang kasus waktu itu nggak terpecahkan gitu. Iya. Gitu deh. Jadi pas lu naik gunung lu bawa kertas gitu? Apaan tuh? Misalnya, belum. tulis kertas. Lu mancing gua. Iya kan itu kan mungkin dulu ada kali yang Enggak. ini salam Enggak ada. Binjai. yang gede. Ini ayah waktu masih muda. Enggak ada. Kayaknya itu baru ada kayak gitu semenjak tenar film. Oh iya. Zaman gua sih enggak ada belum ada. Tapi iya John, di pertengahan antara pos 3 mau pos 2, gua ketemu sama petugas Taman Nasional Wisata Gunung Gede itu 2 orang.
karena kan di perjalanan kan gue teriak-teriak terus kan, manggil orang yang rombongan depan, terus manggil rombongan orang belakang juga gitu, teriak-teriak. Gue nggak tahu ini orang datang dari mana ya, terus tiba-tiba dari balik pohon dia datang, just bikin seremnya apa ya? Ini orang nggak pakai senter John, tapi dia pakai senter nih. Ini orang nggak pakai senter, ini orang pakai senter, tapi nggak dinyalain. Oh iya. Dari balik pohon tiba-tiba datang, terus ngomong gini, jangan berisik. Anjing. Gue nggak teriak, udah teriak tuh. Teriak memang pukul tadi. Ngomong gitu, datang dari balik pohon, pokoknya langsung ngomong gitu deh, jangan berisik. Jangan gitu, jangan teriak gitu, jangan teriak-teriak. Kita yang kayak langsung satu rombongan itu langsung kayak kaget gitu kan, astagfirullah segala kayak gitu. Tapi orang itu bener. Manusia beneran, nggak taunya yang rombongan depan gua udah sampai di base camp dan ngasih tahu ke petugas itu bahwasannya teman-teman yang di belakang ketinggalan jauh gitu kan. Terus ada yang beberapa kakinya sakit juga, terus ada yang udah ngedrop juga kayak gitu John. Jadinya ya pihak Taman Nasional ngedatangin kita, semisal nanti ada pendaki yang memang harus direscue ya dia nge-rescue kayak gitu. Itu gua salut sama pihak-pihak Taman Nasional yang memang bertanggung jawab ya gitu. Nah, makanya kalau misalnya lu naik gunung nih ya usahain tuh jangan pakai calo. Kenapa? Karena di tiket lu itu ada asuransi. Semisal nanti lu kenapa-napa, asuransi lu itu ya itu tiketnya lu. Dan pihak Taman Nasional pasti bakal bertanggung jawab. Jadi buat pihak Taman Nasional Gunung Gede Temanggung. Terima kasih. Itu udah kelar tuh, lu udah naik ke Gede kan ya. Terus setelah udah naik nih, lu udah pulang ke rumah lu ngerasa kayak ada penyesalan gak nih naik kayaknya? Oh enggak, tentu tidak. Tentu tidak. Gue naik bulan April, ingat banget tanggal 1 sampai tanggal 4 2009. gue lupa 2009, 2010 kayaknya 2010, 1 April sampai 4 April 2010. Di bulan September tanggal 18 gue naik lagi ke gunung yang sama tapi jalurnya beda gitu. Gue berlima naik lagi gunung Merah, Gunung Gede dari jalur Cibodas waktu itu. Sama anak organisasi juga. Teman-teman gue juga, teman-teman yang kemarin ikut naik pendaki gunung juga gitu. Nah itu tuh gue pertama kali ngerasain gempa di gunung. Gempa bumi. Gempa bumi di gunung. Gempa gunung itu mah. Kan bumi di gunung, gunung di bumi. Beneran gempa. Kayak lu lagi ada namanya pos di Cibodas ke Kandang Badak. Ya, lu naik dari Cibodas. Dari Cibodas. Dari Cibodas yang di Kandang Badak itu pas mau setelah keluar dari Kandang Badak mau ke arah gunung gedenya, gempa bumi. Semua pendaki pada tiarap. Kok tiarap sih? Nggak tahu sih, gue ngikutin orang juga. Cuma nggak lama, nggak lama, ya 3-5 detik lah. Itu sih gue ngerasain pertama kali gempa bumi di gunung. Gitu. Terus kayak pada ngeliat-ngeliatan gitu kan, lanjut gak nih, tapi tetap lanjut. Itu sih, apa yang gue nyalain? Kira-kira gua cocok nggak jadi anak organisasi? Enggak. Cocok lah. Enggak. Si gua tim penyelamat kan. Organisasi itu untuk orang-orang rajin, Jon. Udah gua kurang rajin gimana coba? Bisa. Organisasi itu untuk orang-orang yang memang mau berkorban waktu. Lu kalau ikut organisasi ya lu udah pasti bakal berkorban tenaga, berkorban waktu, ya mungkin berkorban materi juga, ya, mungkin ya. Setelah pasti ada beberapa organisasi memang yang kaya gitu uang kasnya. Itu senior lu itu sampai sekarang masih ada. Iya masih dan naik. Kalau senior gua nggak tahu ya, tapi kalau angkatan gua sampai sekarang masih naik gunung, kita masih nongkrong. Cuma memang untuk naik gunung bareng lagi itu terakhir ke Ciremai 2015. Pas kuliah berarti. Iya, boleh bilang Ciremai 2015. Betul lu Gunung Gede udah kenyang ya? Lu berapa kali nih? Kayaknya Gunung Gede yang bosan sama gua deh. Dia lagi. Gua nggak ngitung dia. 10 sih lebih, 15 lebih. 20? Mungkin nyampe. Serius? Iya.
20 kali. Mungkin ya. Mungkin. Oke dong. Ya 20-an lah, perkiraan 20 kurang lah gitu. Ya antara 20 kurang atau 20 something kalau nggak salah. Nggak ngitung gua. Tapi yang pasti 15 itu lebih. Itu gunung yang terbanyak lu daki mungkin. Ya. Kayaknya favorit banget gak sih? Bukan favorit, yang satu karena dekat dari kota. Oh iya. Maksudnya untuk daerah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Bekasi pasti lebih dekat ke Bandung kan. Ini sama juga sih. Sama ya. Bekasi Cianjur lebih dekat mana Bekasi ke Bandung. Cianjur. Cianjur. Nah ya itu untuk orang-orang Jabodetabek lah. Lebih dekat ya pasti ke daerah Cianjur sana, Gunung Gede gitu pilihannya. Atau lu main langsung ke daerah Banten, ke Pulau Sari atau ke Gunung Karang gitu. Tapi lu ke Gede selama naik ke Gunung Gede lu pernah naik sendiri nggak? Sendiri gua belum paling berdua ya. Sama siapa? Sama siapa? Oh iya. Sama gue waktu itu. Kalau sendiri gua belum, tapi kalau berdua pernah. Seruan ini menurut lo naik gunung nih enakan di atas 20 orang, di bawah 20 orang, di bawah 10 orang, di bawah 5 orang. Kalau dulu mikirnya kan semakin rame semakin enak. Seru. Ya itu satu. Terus kayak lo kalau takut tuh nggak sendirian takutnya John gitu. Cuma semakin ngelihat euforia pendaki-pendaki di Indonesia ya. Semisal kita naik gunung kok jadi macet, kok jadi banyak orang kayak gitu kan. Setelah kayak gitu ya gue mikirnya ya sekarang mendingan naik gunung sedikit gitu. Ya paling banyak 6 lah. 60. 600 kayak gitu. Kalau misalnya sekarang sih ini kalau dulu masih oke gitu. Yang gue seneng dari rombongan gue tuh John, kalau misalnya kita naik gunung nih semisal kita ngelihat sesuatu yang menurut yang melihat itu mistis pasti diceritain. Jadi kan ya gue nggak tahu sih, tapi banyak mungkin pendaki semisalnya mereka ngeliat sesuatu yang dianggap mistis diceritanya nanti paginya atau besok nanti setelah udah di bawah gitu kan, dia udah di kotanya gitu. Kalau gue senangnya sama teman-teman gue ini ya sama kayak kita juga lah gitu. Kalau misalnya kita naik gunung diceritain langsung di tempat gitu, gue bisa ngeliat ini, gue bisa mendengar ini kayak gitu. Kalau gue pribadi gue setuju, kenapa? Jadi lu jangan takutnya jangan sendirian gitu, gemetaran jangan sendirian, bagi-bagi lah. Ya kita cengin setannya. Ya gitu jangan. Toh mereka kita nggak bisa ngeliat mereka kan? Ya udah. Berarti Gunung Gede itu ada jalur pendakian 2 apa ada lebih? Dulu setahu gue katanya sih ada 7 atau 8. Serius? Cuma ya mungkin ya udah karena nggak layak jadi jalur atau mungkin karena untuk daerah konservasi jadi kayak ada yang ditutup gitu. Dulu tuh kalau salah ada 7 ada 8. Betul, naik selain Putri sama Cibodas belum pernah? Baru Cibodas sama Putri aja gitu. 2 itu doang? Iya. Ya yang resmi itu doang. Oh yang resmi? Ada satu lagi yang resmi cuman kayak jalurnya tuh udah mulai ditutup banyak rumput, pohon-pohonnya juga kayak udah nutupin jalur kayak gitu, dan persediaan airnya katanya tuh sedikit. Dulu waktu ngambil air di mana? Jalur mana nih? Kalau di atas, kalau di Surkan? Ya itu antara di Surkan Timur atau Surkan Barat. Ya, dulu masih air itu banyak maksudnya Kalau dulu ya banyak ya. Di Surkan Timur ada mata air. Kecil memang mata air tapi airnya ada gitu. Agak menurun ke bawah lah dikit. Cuma sekarang kayak udah ketutup gitu John. Gua nggak tahu memang karena udah banyak pendaki yang tahu makanya jadinya mata airnya ketutup, atau karena dari pihak Taman Nasional ya udah tutup aja lah, lu kalau ngambil air semua udah di barat kayak gitu. Jadi di rombongan lu tuh sini yang ke Gunung Gede nih yang paling banyak siapa nih? Lu berarti? Paling banyak apa nih yang pernah sana? Iya. Mungkin ya. Soalnya teman-teman SMA gua yang masih kita nongkrong ini ada beberapa yang memang udah kayak jarang naik gunung, ada beberapa yang masih aktif naik gunung, dan semenjak kayak lu lulus sekolah nih, terus kita masing-masing kuliah, ya udah mulai naik gunung sama teman-teman kuliah, ya sama kayak gue juga lah, gue naik gunung sama teman-teman kuliah gue juga kayak gitu. Dan
Ya setahu saya ingat gue sih itu 2015 terakhir kita benar-benar naik gunung bareng kayak gitu. Dan dulu kalau misalnya gue naik gunung nih John, kan kalau kita mah lebih sekarang lebih gampang ya. Dia ke Gunung Gede naik mobil, kita bawa mobil pribadi gitu. Kalau dulu gue naik truk John. Dari Pasar Induk, Tanah Tinggi. Iya. Ya itu. Kan kalau dari Tanah Tinggi kan biasanya ada truk-truk yang parkir tuh. Terus mereka mau pulang kan ke mobil sayuran. mobil truk sayur. Ya. Isi sayur. Jadi mereka dari Jawa nih nganter sayur ke Tangerang gitu kan, pulang kosong kan. Nah, gue nebeng. Turun di mana tuh? Turun di Cianjur. Kita nyari-nyari supir yang memang mereka ngelewatin Cianjur. Oh. Lu tinggal cari plat ya yang Cirebon tapi lah Cianjur ya. Tinggal nyari-nyari truk plat lu ngobrol sama supirnya gitu kan, Pak, nebeng Pak sampai sini gini gitu. Oh ya udah terbayar. Oh dulu gitu. Iya. Dan kayaknya untuk daerah Tangerang buat pendaki-pendaki yang Lama ya. Pendaki dulu. 2000-an dari 2000 ya tahun gue juga itu dari senior gue, lu kalau naik gunung ya udah naik truk aja gitu. Ada yang sampai ke Malang juga naik truk. Serius. Lu ke Malang nih naik truk sih? Enggak lah. Serius beneran ada di pasar itu ada ada truk plat N ada. Iya ada, maksudnya. Ya, tapi ada pendaki juga nebeng sampai Malang. Pak, nebeng sampai Malang gitu. Nanti lu selama di truk kalau pengen kencing, pengen Botol mungkin ya supir juga ngerti kali jadwal makan ya dia berhenti gitu kan. Tapi ngasih duit juga buat Ngasih lah pasti. Kalau waktu itu gua ke Cianjur 20.000 satu orang. 20.000 satu orang. Kayak gitu. Jadi Ya. jarang banget yang naik motor gitu ya. Dulu kayaknya jarang. Bukan masalah jarang sih, lebih ke karena pendaki yang waktu itu pendaki masih sedikit, ya kan nggak sebanyak sekarang. Jadi kayak mikirnya tuh kayak lu kalau bawa carrier di motor tuh dulu masih aneh John. Iya. Nggak tahu ya. Iya. Kayak Lumayan juga sih pegel gitu ya. Terlebih kayak carrier zaman dulu tuh yang gede, tebel, berat gitu kan. Kalau sekarang kan yang udah ada ultralight ya enteng, tipis, dipakainya juga enak gitu. Bukan berarti carrier dulu nggak enak, tapi ya itu karena berat, gede, dan kayak makan tempat aja gitu kalau di motor. Kayak gitu sih. Bingung lu nanya apa lagi ya? Berarti ya, lu dulu seringnya naik gunung waktu SMA gitu. Ya, Cuma sih nggak ada hobi lain gitu, masih jarang gitu, lebih ke. Oh, di organisasi gua misalnya gitu ya. Kita main gua. Jadi lu masuk gua namanya Kevin. Lu telusur gua. Benar-benar masuk gua. Ada di Sentul. Nama guanya daerah Tajur. Nama guanya gua lupa apa. Nah, ada satu, gua nggak tahu ini mitos atau bukan ya, tapi dari pihak penjaga goanya ini bilang bahwasannya kalau misalnya lu masuk ke lubang itu bakal tembus di Pelabuhan Ratu. Serius. Entah itu memang beneran ada atau cuma mitos doang, tapi katanya sih digali sama orang-orang Indonesia di zaman peperangan gitu. Katanya dari Tajur itu lu jalan bisa sampai ke Pelabuhan Ratu tembusnya gitu. Katanya ya anggaplah mitos. Terus lu main di gua apa? Ngapain gitu? Telusur goa. Terus ntar kita cobain ya telusur goa nih. Serius. Emang gua itu panjang itu dalamnya? Iya, ada yang panjang, ada yang enggak gitu. Tapi pada saat gua telusur goa itu yang di daerah Tajur panjang. Kayak kalau di kita ngeliat di dataran gini ya, batu-batunya kan biasa kan. Itu dalam goa batunya cantik-cantik kan, ada yang nyala juga. Gitu. Terus ada yang kalau misalnya batunya digetok tuh suaranya kayak piano. Serius. Ada yang kayak gendang juga. Gitar. Diketok. Biduan nyanyi. Ada yang nyawer gitu. Seru aja gitu jalan dan gua tuh kadang ada kayak air gitu. Terus kita Tapi tidurnya di situ, campnya di situ. Oh enggak, waktu itu gua nggak nginep. Karena memang guanya bukan dihususkan untuk yang bisa buat nginep gitu. Oh jadi kita cuma masuk. Iya datang, palingnya sejam, 2 jam, 3 jam keluar lagi gitu. Kayak lu udah cuma ngeliat
oh kalau pendalam gua tuh contohnya kayak ini, batu-batunya seperti apa kayak gitu ya. Tapi seru. Terus ada juga manjat tebing beneran di daerah Tajur itu. Jadi di daerah Tajur tuh ada goa juga, tebing juga ada kayak gitu. Nah habis dari main tebing, baru kita main goa. Tebingnya lumayan tinggi, ratusan meter. Gitu. Puluhan apa ratusan? Puluhan kayaknya. Berarti rame dong di situ. Pada saat itu enggak, karena memang ya penggiat alam bebas kayak gitu masih jarang dulu John dibanding sekarang gitu. Dan yang pasti biasa sih orang bawa organisasi kalau misalnya nggak ada acara-acara kayak gitu. Siap, organisasi. Lo dibanding sama organisasi lo. Bikin makanya siap gua menghargai anak organisasi. Lo naruh respect banget ya. Iya, gua respect banget sama anak organisasi. Makanya gua pengen coba gitu. Coba apa? Ikutan. Nggak cocok. Cocok. Kagak. Gua dari tim pembantai aja. Jadi kayak gitu sih gua. Cuman ada momen kayak semisal kayak lagi bingung nih main terus bosan main ini mulu. Pengen gabung lagi ke organisasi gitu. Karena organisasi gua masih aktif juga kan. Cuma kayak semenjak pandemi ya udah nggak ada kegiatan. Toh sekolah juga nggak masuk. Jadi sekolah juga nggak ada kegiatan. Gitu sih. Udah cukup sih kayaknya, lumayan ya. Iya lah, lama-lama. Gunung gede. Ciao.